Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Najim Mudafik Al-Kholik dengan NIM C0E020001 di Penata Usahaan dan Penanggung-jawaban APBN atau APBD. Latar belakang seperti yang bisa kita baca pada halaman slide berikut. Jadi ini adalah sekilas tentang APBD dan APBN. Pembahasan APBN. 1. Akuntansi, Kemanajemenan, Menteri Keuangan, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum negara atau daerah, penyelenggara akuntansi dan transaksi keuangan, aset keuangan, eksekusi termasuk transaksi permintaan dan perhitungannya. Yang kedua, penjelasan. Aset yang dimaksud ayat ini adalah sumber daya yang antara lain meliputi uang, tagihan instrumen, des barang yang di sekitar dalam seutuhnya untuk verifikasi dalam dimiliki pemerintah untuk diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan konteks negara dimanakan ayat adalah kekayaan pemerintah berisi merupakan antara seluruh Indonesia yang pemerintah. Itu yang ketiga adalah menteri atau pemimpin lembaga kepala kesatuan kerja perangkat daerah. Yang keempat, akuntansi mengutamakan dimaksud dengan ayat 1 dan ayat 2 akuntansi untuk melakukan seperti berikut. Penata usahaan dokumen. Setiap orang atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan pembendaharaan negara wajib mengatasi dan memelihara undang-undang yang berlaku. Peraturan undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang tentang Kearsipan Pasal 52 Undang-Undang 2004. Penanggung-jawaban APBN, APBN. 1. Pembendaharaan, penerimaan, pembendahara, pengeluaran, penanggung-jawaban secara fungsional pengelolaan yang dapat menjadi tanggung jawab kepada kuasa bendahara umum negara, bendahara umum daerah. Yang kedua, kuasa bendahara umum negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku bendahara. Umumnya negara ini dari segi hak ketagihan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. 3. Bendahara umum negara dipertanggungjawabkan kepada presiden dan segi hak dan kepada pengeluaran dan pelaksanaan penerimaan pengeluaran yang dilakukan. 4. Bendahara umum penanggung-jawaban kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Penata usahaan APBN, penggunaan anggaran kuasa itu dapat dibaca ya kan. Ini ada juga di makalah Muhammad Najim Mudafik Al-Kholik dan penata usahaan penerima. Nah, di situ saya jelaskan sedikit distributor melalui bank lain atau bank lembaga, bank keuangan dan lain-lain oleh pihak ketiga intinya tuh, dan disetorkan melalui bendahara oleh pihak ketiga. Bendahara penerimaan wajib penyelenggaraan penata usahaan pada seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penata usahaan pengeluaran kepada SKPD berdasarkan rancangan DPA. SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersama dengan rancangan DPA SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersama dengan pembahasan DPA SKPD. Penyediaan dana. Penyediaan dana ini apa sih? Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan surat penyediaan desa SPD atau dokumen lain yang mempersamakan dengan SPD melakukan dengan kas APD. Penerimaan pembayaran kas dapat dilakukan SPD diterbitkan. Permintaan pembayaran itu ada 3. Permintaan pembayaran persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan. Perintah membayar. Setelah meneliti SPP penggunaan anggaran kuasa, penggunaan anggaran harus dinyatakan apakah SPP telah langkah dan sah. Dalam dokumen SPP dinyatakan langkah yang sah penggunaan anggaran. Pemerintahan pembayaran penanggung-jawaban duta. Penanggung-jawaban APBD itu dapat dibaca ya kan pertanggungjawabannya APBD. Kesimpulannya, jadi akuntansi keuangan pemerintahan, keuangan pejabat pengelola, kuasa daerah selaku bendahara umum negara daerah menyelenggarakan akuntansi dan transaksi keuangan, aset utang dan akuntansi termasuk transaksi pembiayaan penghitungannya.
Dua, penjelasannya itu dapat dibaca ya kan. Yang ketiga, APBN APBD sangat dibutuhkan kas penguntasan penangguhjawaban anggaran terjadinya kesalahan dalam anggaran negara maupun daerah. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.